Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tangkurak part 5. Tapi jadi part 2 aja lah, biar gampang. By the way, buat yang belum nonton part sebelumnya bisa langsung cek ke playlist yang manhwa version. Dan ya, tanpa basa-basi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Luchan yang mulai masuk ke Ice Rage karena ia tahu bahwa pasukan dari Mad Dragon mungkin akan datang ke arah sana. Si Knight sendiri sekarang malah kaget karena tadi ia baru saja tewas dan kembali respawn dengan level yang menurun. Si Knight mulai bergerak kembali dan ia berkata bahwa ternyata melawan Luchan memiliki resiko yang sebesar itu. Sambil menghela nafas di sana ia pun berpikir bahwa seharusnya Luchan ini sudah pergi jauh dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba ia pun kaget karena di belakangnya ada Luchan yang muncul dan memanggilnya dengan cukup kencang. Luchan menatap tajam. Ia bertanya tentang mengapa si Knight respawn di tempat yang sama. Ia pun bertanya tentang apakah mungkin si Knight menggunakan sebuah potion hidup kembali. Dengan wajah yang ketakutan, si Knight pun mengatakan tidak. Ia berkata bahwa setelah player berlevel 15, maka seseorang akan revive atau respawn kembali di tempat ketika dirinya mati. Luchan yang mendengar hal itu pun kaget, dan dengan mata tangkuraknya ia pun berpikir bahwa mungkin ia harus berhati-hati setelah level 15 karena akan merepotkan jika kalah dan respawn di tempat yang sama berkali-kali. Si Knight menggeserkan pedang milik Luchan. Ia berkata bahwa dirinya telah menjelaskan dengan baik, jadi mungkin sekarang ia bisa pergi dengan tenang. Luchan sendiri malah memukul si Knight. Ia berkata bahwa si Knight sebelumnya sangat arogan, jadi mengapa sekarang ia malah menjadi seperti pengecut. Dengan tubuh yang ketakutan di sana, si Knight berkata bahwa 4 lawan 1 saja dirinya kalah, jadi jika sendiri maka dirinya pasti tidak akan bisa menang. Tiba-tiba saja ketua guild Mad Dragon pun melakukan panggilan sehingga si Knight kesal dan bertanya tentang mengapa hal itu malah terjadi sekarang. Saat si Knight akan menolaknya, Luchan pun muncul dengan mengerikan dan ia bertanya tentang mengapa si Knight tidak mengangkat panggilan tersebut. Si Knight yang ternyata bernama Sea Dragon pun langsung panik, sedangkan panggilan dari Mad Dragon berkata bahwa ia akan segera datang dan menghabisi Luchan. Luchan yang mendengar hal itu pun kesal. Di sana ia berteriak ke panggilan telepon Mad Dragon. Ia berkata bahwa mereka sungguh keras kepala dan sangat tidak berguna. Mad Dragon yang mendengar suara itu pun langsung kaget. Di sana ia tidak menyangka karena Luchan bisa menjawab panggilan dari rekannya. Luchan di sana marah besar. Ia berkata bahwa Sea Dragon yang merupakan Knight telah ia kalahkan. Jadi jika mereka ingin menghabisinya, maka guild Mad Dragon masih tidak pantas. Mad Dragon yang merupakan ketua guild pun langsung kesal. Karena bahkan Luchan juga mengatakan bahwa ia akan menghabisi Sea Dragon sebagai tumbal. Sea Dragon yang merupakan Knight itu pun ketakutan setengah mati. Ia berkata bahwa jika dirinya mati lagi, maka ia akan turun ke level 14 dan tidak mudah untuk naik level kembali. Dengan wajah yang penuh dengan keringat dingin di sana ia berteriak dan ia berharap Mad Dragon bisa menolongnya. Dari panggilan telepon, sang Mad Dragon pun marah besar dan ia berkata jika Luchan tidak boleh menyentuh sang Sea Dragon. Namun pada akhirnya sang Sea Dragon pun dihabisi oleh Luchan sehingga pasukan Mad Dragon terdiam karena ketakutan. Mad Dragon menggertakkan giginya dengan mata tajam dan ia berkata bahwa dirinya pasti akan menghabisi Luchan. Mad Dragon pun berkata bahwa setengah pasukannya akan pergi ke Ice Rage untuk menghabisi Luchan hingga menjadi level 0 dan keluar dari gamenya. Cerita pun memperlihatkan bagian luar dari Ice Rage saat ini dan di sana ada Tangkurak yang sedang berdiri di antara pepohonan kering. Tiba-tiba saja Tangkurak itu terkena sebuah serangan kuat dan orang yang menyerangnya berkata agar sekarang Luchan segera pergi ke neraka. Serangan itu berasal dari sang Mad Dragon dan pasukannya. Lalu sekarang ia juga berkata agar para archer melakukan serangan panah ke arah Luchan. Serangan panah itu datang secara bertubi-tubi dan membuat banyak pohon hancur karena efek kekuatannya yang cukup luar biasa. Mad Dragon yang melihat hal itu tertawa kencang karena ia berpikir bahwa Luchan pasti tidak akan selamat dan itu adalah ganjaran karena berani melawan guild Mad Dragon. Namun tiba-tiba pasukan Mad Dragon terkejut karena sekarang ada notifikasi yang mengatakan tentang peringatan berbahaya. Mad Dragon sang ketua guild juga kaget karena ternyata tadi mereka menyerang Night Spirit Patrol Squad sehingga menjadi marah. Tangkurak yang tadi diserang oleh pasukan Mad Dragon pun berkata bahwa para manusia itu sangat besar kepala karena berani menyerang dirinya. Ternyata yang tadi diserang adalah Night Spirit Patrol yang bernama Faction. Dan ia berkata bahwa tadi mereka juga telah merusak pakaian yang baru diberikan oleh saudara Tangkuraknya. Faction meloncat dengan auranya yang mengerikan. Dan ia berkata bahwa para manusia yang datang harus membayar kesalahannya dengan nyawa milik mereka.
Pasukan Mad Dragon panik bukan main, namun Mad Dragon sendiri sebagai ketua guild langsung berkata agar mereka tidak panik dan mempertahankan formasinya. Foxe sendiri di sana menatap dengan mengerikan. Ia berkata bahwa mereka tidak akan bisa lari karena ia akan menggunakan Resurrection of the Dead. Lengan-lengan putih tangkurak mulai bermunculan dari bawah tanah dan tangan-tangan itu langsung memegang semua kaki pasukan Mad Dragon. Mad Dragon langsung mengeluarkan keringat dingin karena sekarang ia merasa ketakutan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tangkurak panggilan dari Foxe berjumlah sangat banyak dan terlihat mereka bergerak ke Mad Dragon sambil bersiap untuk menghabisi sang Mad Dragon itu sendiri. Foxe pun berteriak pada tangkuraknya dan ia berkata agar sekarang mereka semua menghabisi para manusia yang datang. Salah satu dari tangkurak yang ada di sana akan melakukan serangan kuat, sedangkan sang Mad Dragon yang panik langsung berkata agar pasukannya segera memanggil bantuan. Foxe yang mendengar hal itu malah tersenyum dengan mata merah tajam. Ia berkata bahwa jika ada bantuan, maka itu adalah ide yang sangat bagus. Sambil menghantam bebenguk sang Mad Dragon di sana, Foxe berkata bahwa menghabisi mereka saja tidak cukup untuk meredakan kemarahan yang dimilikinya. Pasukan Mad Dragon sendiri benar-benar kewalahan karena para tangkurak milik Foxe sangatlah overpower dan membingungkan. Kekuatan mereka tidak ngotak dan bahkan mereka juga menghantam tungir milik pasukan Mad Dragon. Pasukan tangkurak itu sangat kuat, mereka menuruti perintah dan menghabisi semuanya dengan benar. Foxe berkata agar semua pasukannya terus menghabisi pasukan Mad Dragon hingga turun ke level 14 dan keluar dari wilayah mereka. Di tempat lain sendiri ada seseorang yang memperhatikan hal itu dari jauh. Ternyata orang itu adalah Lu Chen dan dia berkata bahwa rencana untuk meminjam kekuatan dari Foxe menghasilkan kesuksesan besar. Lu Chen ingat bahwa sebelumnya ia membeli pakaian yang mirip dengan dirinya 10 set pada sang chief. Setelah melakukan hal itu, Lu Chen langsung datang pada Foxe dan memujinya sehingga Foxe sangat senang. Lu Chen pun memberikan pakaian yang telah dibeli sebelumnya dari sang chief. Setelah digunakan, Foxe mencobanya dan Lu Chen memberikan pujian hebat sehingga Foxe bangga pada Lu Chen. Lu Chen pun mengatakan bahwa ia ingin menggambar Foxe dengan pakaian itu agar terlihat agung. Lu Chen pun mengarahkan Foxe untuk berpose pada sebuah pohon seperti keadaan sebelumnya. Namun di sana Lu Chen sendiri malah bersiap dengan senjatanya dan ia berharap bahwa Mad Dragon bisa berhenti menyerang untuk sementara waktu. Tapi tiba-tiba Lu Chen pun terkejut karena notifikasi mulai bermunculan kembali dengan cepat. Lu Chen sedikit panik dengan hal tersebut karena ternyata bounty yang ia miliki telah diperbarui kembali. Terlihat notifikasi itu memberitahu bahwa jika ada yang memberitahu lokasi Lu Chen maka akan mendapatkan 10 koin emas. Lu Chen sendiri malah senang dan sambil tertawa kecil ia berkata bahwa itu bagus karena sekarang bounty-nya telah naik lagi. Sambil bergerak di sana Lu Chen berkata agar sekarang Mad Dragon menghabiskan uangnya saja karena setelah itu barulah akan ada pemain ahli yang akan menantangnya. Lu Chen terus berjalan dan ia berkata bahwa ketika para pemain ahli datang maka dirinya akan menjadikan mereka sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. Setelah berjalan dengan cukup jauh di sana Lu Chen pun berkata bahwa sekarang dirinya sudah sampai di sebuah tujuan. Terlihat sekarang ia berada di kedalaman Winter Ice Ridge dan di sana ada sebuah pedang besar yang tertancap. Sambil berjalan di sana Lu Chen pun berpikir bahwa orang yang ada di hadapannya pasti adalah sang undead swordsman bernama Suellen yang dikatakan oleh Chief. Suellen sendiri di sana malah mengeluarkan aura mengerikan dan ia berkata bahwa berani sekali semut itu menginjakkan kaki di tanahnya. Lu Chen yang panik pun langsung memanggil Suellen dengan sebutan guru dan ia berkata bahwa ia datang untuk mencari dan mengganti kelas miliknya. Namun Suellen tak mendengarkan, ia malah mengarahkan pedang itu pada Lu Chen dan berkata agar sekarang Lu Chen mati saja. Tapi serangan itu pun langsung berhenti karena di sana Lu Chen mengeluarkan surat dan mengatakan bahwa ia direkomendasikan oleh sang chief. Suellen yang merupakan undead swordman itu pun langsung terdiam dan ia melihat surat yang dikirim oleh sang chief dari Lu Chen. Lu Chen di sana berkeringat dingin, ia berkata bahwa tadi dirinya hampir terbunuh dan ia bertanya tentang mengapa NPC di sana semuanya sangat mengerikan dan overpower. Suellen berkata bahwa Chief memuji Lu Chen dengan surat tersebut dan sekarang ia akan menerima Lu Chen sebagai murid karena permintaan dari teman lamanya dan sekarang Lu Chen pun harus menggunakan tubuh dan pikiran kotornya untuk menjadi undead swordman sejati. Lu Chen yang mendengar hal itu bersemangat dan ia berkata bahwa ia pasti akan mengingat hal tersebut. Suellen pun memegang kepala milik Lu Chen sambil mengucapkan mantra dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menstimulasi talent milik Lu Chen. Lu Chen hanya terdiam dan ia terus mendengarkan mantra yang dikatakan oleh Suellen pada saat ini. Tiba-tiba saja aura ungu Muntun pun keluar dengan mengerikan dan ia berkata agar sekarang keturunan kematian membangkitkan talent dan menjadikannya milik Lu Chen.
Lu Chen sendiri menatap tajam pada aura Muntun tersebut dan ia berpikir bahwa sekarang kekuatan Dairot mulai meluap pada tubuhnya. Setelah selesai, notifikasi mulai bermunculan dan memberitahu bahwa sekarang Lu Chen telah berhasil mendalami talent dan mendapatkan Undead Power. Dijelaskan bahwa Undead Power adalah skill tingkat dewa karena Lu Chen bisa mendapatkan penambahan damage dan bahkan penambahannya bisa mencapai 50%. Suelen pun berkata bahwa potensi milik Lu Chen ini sangat bagus karena mampu membangkitkan Undead Power yang paling tinggi dan sekarang ia akan memberikan kualifikasi Lu Chen untuk menjadi Undead Swordman. Suelen mengangkat pedangnya ke arah atas. Ia berkata bahwa atas nama Ashura, dirinya akan membantai semua roh yang ada di area tersebut untuk menanamkannya pada Lu Chen. Asura yang merupakan dewa kematian pun menatap dengan mengerikan ke arah Suelen yang tadi memanggil dirinya. Tiba-tiba tubuh Lu Chen pun bergerak sendiri dan ia berkata bahwa dengan tubuh Nocturnal Spirit sekarang ia menyambut kekuatan dari sang Ashura. Lu Chen pun di sana sedikit kaget. Di sana ia berkata bahwa tadi tubuh miliknya diambil alih sehingga sangat memalukan. Kekuatan dari Ashura sendiri terus bergerak dan semua kekuatan itu masuk ke dalam tubuh milik Lu Chen. Setelah selesai di sana, Lu Chen berkata bahwa sekarang tubuhnya bisa bergerak dengan bebas dan ia bertanya tentang apakah pergantian kelasnya sudah selesai. Notifikasi mulai bermunculan dan memberitahu bahwa perubahan kelas milik Lu Chen sudah selesai dan sekarang Lu Chen akan melihat atribut Windows milik dirinya. Terlihat atribut milik Lu Chen meningkat pesat setelah pergantian kelas miliknya. Lu Chen di sana berkata bahwa semua aspeknya telah menjadi lebih kuat dan ia merasa bahwa sekarang tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan hebat. Sambil melihat kaca, Lu Chen pun masih bingung karena ternyata meskipun ia telah berganti kelas, tubuhnya masih saja menjadi tangkurau. Suelen pun berkata bahwa jalan Asura dipenuhi hambatan dan panjang dan tangkurak adalah esensi dari kehidupan milik mereka. Dan bahkan sekarang ia juga memiliki 3 buku skill untuk membantu Lu Chen cepat berkembang. Lu Chen yang melihat hal itu pun senang bukan main dan ia berterima kasih pada Suelen yang merupakan gurunya. Suelen berkata bahwa buku itu adalah harta tak ternilai, tapi tetap saja sekarang Lu Chen perlu membayar buku tersebut. Lu Chen pun langsung menangis. Ia berkata bahwa dirinya susah payah menabung, tapi sekarang Suelen ingin mengambilnya. Tapi pada akhirnya Lu Chen pun memberikan uang tersebut walaupun Lu Chen menginginkan diskon pada saat itu. Pada akhirnya uang susah payah milik Lu Chen pun menjadi milik Suelen tanpa diskon sedikit pun, sehingga Lu Chen tak bisa berbuat banyak pada saat ini. Suelen menikmati uang dari Lu Chen dan dia berkata bahwa buku itu melebihi nilai dari uangnya dan bahkan Suelen juga menjualnya dengan harga rugi. Meski begitu di sana Lu Chen berpikir bahwa mungkin dirinya terkena scam oleh Suelen pada saat ini. Lu Chen sendiri langsung menggunakan buku tersebut dan dia berkata agar sekarang skill dari buku itu bisa terbuka. Terlihat ketiga buku tersebut dibuka oleh Lu Chen dan hal itu membuat Lu Chen mendapatkan 3 skill baru yang bisa digunakan. Lu Chen terkejut ketika melihat hal itu karena ternyata ia mendapatkan satu skill yang cukup kuat sehingga bisa meningkatkan damage-nya lagi hingga 15%. Lu Chen memiliki karakter bernama Fallen Harbor atau Zeiji Chensa dalam bahasa Cina dan sekarang ia telah menjadi Undead Swordman. Karena telah menjadi Undead Swordman, di sana Lu Chen berkata bahwa damage bisa meningkat terus-menerus dan ia berkata bahwa kelas Undead Swordman benar-benar luar biasa. Lu Chen di sana mendatangi Suelen yang terbuai oleh uang. Lu Chen bertanya tentang apakah Suelen memiliki misi untuk menguji skill miliknya. Suelen yang mendengar hal itu malah menatap tajam. Ia berkata bahwa Lu Chen benar-benar bocah serakah, tapi ia suka dengan hal tersebut. Suelen pun melemparkan sebuah gulungan misi. Ia berkata bahwa misi itu adalah misi untuk membereskan tangkurak yang sudah tunduk pada manusia. Misi itu memberitahu bahwa sekarang Lu Chen harus menghabisi 50 tangkurak di Necropolis dan mengumpulkan jari milik mereka untuk diserahkan pada Suelen. Lu Chen pun langsung berlari dengan cepat untuk menyelesaikan misi dan dia berkata agar Suelen tenang karena ia pasti bisa menyelesaikan misi tersebut. Cerita pun berganti ke tempat yang bernama Necropolis dan terlihat di sana sudah banyak tangkurak belulang yang bergerak. Di sana ada skeleton soldier yang memegang senjata sembari bermain dengan peliharaannya yang juga merupakan 2 ekor tangkurak berbentuk anjing. Namun tiba-tiba sang skeleton soldier melakukan serangan kuat dan ia bertanya tentang siapa yang tiba-tiba datang ke arah sana. Ternyata itu adalah Lu Chen dan di sana Lu Chen langsung melakukan execution blade untuk mengalahkan sang skeleton soldier. Skeleton soldier itu pun terkena critical hit milik Lu Chen hingga hancur dan berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkannya, Lu Chen lanjut bergerak. Lu Chen di sana berkata bahwa setelah mengganti kelas ia benar-benar menjadi kuat dan bisa menghabisi musuh dengan sekejap. Namun tiba-tiba skeleton soldier itu bangkit dan karena ada yang menggunakan Rise milik Sung Jinwoo. Ketika melihat hal itu, Lu Chen bersiap dengan senjatanya dan ia bingung tentang apa yang terjadi.
Ketika melihat aura berwarna ungu, Lu Chen mencoba melakukan serangan untuk menghancurkan hal tersebut. Namun Lu Chen di sana kaget karena ternyata yang ia serang tidak memiliki sebuah entitas. Pada akhirnya Lu Chen pun terkena aura tersebut karena tadi ia tidak bisa menghindarinya. Terlihat tubuh Lu Chen dirasuki oleh aura ungu milik Muntut. Lu Chen benar-benar terkena aura itu tepat pada tubuhnya. Di sana ia berteriak kencang, namun dia malah merasakan kekimocian karena hal yang ternyata ia serap adalah satu spirit flame. Lu Chen kebingungan. Ia berkata bahwa tadi ia hanya merasakan kenikmatan sebentar saja tanpa naik level, jadi mungkin nanti harus diperiksa kembali. Lu Chen pun mengarahkan tangannya ke arah undead tersebut, dan di sana ia menggunakan skill yang bernama Undead Seizo. Terlihat kekuatan itu diarahkan pada tangkurak milik si Skeleton Soldier. Lu Chen di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya nanti bisa mendapatkan barang berharga dari sang Skeleton Soldier. Namun ternyata Lu Chen hanya mendapatkan kain ampas bekas si Skeleton Soldier tersebut. Lu Chen pun pergi sambil misuh. Ia berkata bahwa hantu itu benar-benar miskin, tapi ia akan mencoba ke Skeleton Soldier lain yang mungkin memiliki barang berharga. Terlihat Lu Chen pun berhasil mengalahkan satu musuh, dan sekarang ia sedang bertarung melawan Skeleton Soldier lain yang berada di tempat tersebut. Ketika melihat ada kesempatan, Lu Chen menatap tajam dan ia sudah siap untuk menghabisinya. Tapi ternyata serangan Lu Chen bisa ditahan, dan hal itu membuat Lu Chen belum berhasil menghabisinya. Lu Chen yang melihat hal itu kaget karena ternyata tangkurak yang ada di hadapannya bisa bergerak 180 derajat. Tak cukup sampai di sana, tangkurak tersebut pun bergerak kembali dan melakukan serangan pada Lu Chen dengan kuat sehingga Lu Chen pun bisa terpukul mundur. Dengan cepat Lu Chen melakukan serangan balik dan ia berkata bahwa tadi si tangkurak memiliki skill yang menarik. Meski begitu sekarang Lu Chen sudah bersiap untuk menyerang dan ia berkata bahwa kekurangan dari tangkurak itu terlalu besar. Terlihat tubuh dari tangkurak itu pun hancur tak karuan karena Lu Chen berhasil menghabisi dirinya. Notifikasi mulai bermunculan dan memberitahu bahwa misi Lu Chen mulai berkembang. Setelah melakukan hal itu, Lu Chen pun langsung senang karena sekarang ia juga telah naik level dan bisa memberikan tugasnya pada Suelen. Lu Chen mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mendapatkan 49 item ampas dari para tangkurak, jadi sekarang ia akan mencoba lagi. Terlihat tangkurak terbaru menghasilkan sebuah kristal berwarna ungu. Lu Chen berkata bahwa itu adalah sebuah magic stone dan hal itu lebih baik daripada kain ampas seperti sebelumnya. Lu Chen pun melihat ke arah lain dan dia berkata bahwa itu masihlah sebuah kuburan. Terlihat di sana ada banyak batu nisan yang tinggi dan tempat itu adalah Greenbone Cemetery. Tiba-tiba di sana Lu Chen kaget karena sekarang ada seseorang yang datang ke arah sana dengan aura yang mengerikan. Ternyata itu adalah Greenbone Skeleton. Di sana ia menatap tajam ke arah Lu Chen yang tadi datang ke makam tersebut. Lu Chen yang melihat hal itu pun kaget. Dia berkata bahwa tangkurak itu sangat besar sehingga ia berpikir bahwa itu adalah bosnya. Greenbone menatap dengan mata merah. Ia berkata bahwa berani sekali anak tangkurak seperti Lu Chen ini berperilaku sewenang-wenang di wilayahnya. Greenbone terus mengatakan hal mengerikan pada Lu Chen, namun Lu Chen langsung bergerak cepat dan melakukan sebuah serangan. Sebuah teriakan kencang pun terdengar di tempat tersebut. Greenbone langsung tewas sehingga Lu Chen bingung tentang mengapa Greenbone sangat mudah sekali dihabisi. Sambil menghantam tangkurak Greenbone di sana ia berkata bahwa Greenbone ini lebih mudah dilawan daripada Skeleton Soldier sebelumnya. Dijelaskan bahwa Greenbone memang memiliki badan yang besar, tapi kekuatannya rendah dan mereka bisa mengerikan jika bertarung dalam kelompok. Lu Chen pun malah berpikir bahwa mungkin Greenbone yang tadi ia kalahkan adalah pemimpin dari suatu kelompok. Dan benar saja, di sana pun ada sebuah anak panah yang datang ke arah Lu Chen. Lu Chen langsung menahan serangan itu dan ia berkata bahwa sepertinya tadi ia telah membuat kesalahan besar. Lu Chen terkejut dengan keadaan sekarang. Terlihat pasukan Greenbone muncul untuk balas dendam. Mereka bersatu secara bersamaan dan bersiap untuk menghabisi dan menghancurkan Lu Chen. Mereka pun melakukan serangan gabungan dengan kuat pada tangkurak Lu Chen. Lu Chen sendiri menatap tajam dan ia menahan semua serangan itu dengan kekuatannya. Sambil terus menahan serangan itu, di sana Lu Chen berkata bahwa serangan dari para Greenbone itu cukup kuat juga. Meski begitu sekarang Lu Chen masih bisa bergerak dan melakukan serangan balik dan ia berkata bahwa mereka masih memiliki banyak celah. Lu Chen pun di sana melompat ke arah atas. Sambil berteriak di sana ia pun melakukan serangan kuat pada Greenbone yang berada di hadapannya. Para Greenbone tak menyerah. Mereka berjumlah banyak dan sekarang bersiap untuk menyerang Lu Chen dengan senjata yang berbeda-beda. Lu Chen yang melihat hal itu bingung dan kesal dan ia berpikir bahwa keadaan sekarang benar-benar tidak ada habisnya. Terlihat para Greenbone terus bermunculan. Mereka datang ke arah Lu Chen karena kesal saudara atau rekannya telah dikalahkan. Lu Chen pun berkata bahwa mereka terlalu banyak. Di sana ia pun memutuskan untuk meminjam nisan besar yang ada di sana untuk melakukan sesuatu.
Ternyata Lu Chen menghantam nisan tersebut dan dia melakukan hal itu untuk menahan para Greenbone yang datang ke arahnya. Salah satu Greenbone yang ada di sana kaget dan dia berkata bahwa itu adalah makam dari bibi kedua milik dirinya. Namun rekannya pun berkata untuk cepat lari karena di sana bisa menjadi berbahaya. Terlihat beberapa Greenbone pun tertimpa oleh nisan makam yang tadi dihantamkan oleh Lu Chen. Lu Chen yang melihat hal itu pun langsung sedikit tenang dan dia berkata bahwa sekarang dirinya akan pergi mumpung situasi sedang kacau. Namun tiba-tiba Lu Chen terkejut dengan keadaan sekarang. Terlihat ia menatap ke belakang dan berkata bahwa sepertinya sang bos monster telah datang. Terlihat bos monster asli mengeluarkan aura yang sangat mengerikan sehingga para Greenbone terdiam dan memanggil tuan mereka. Sang bos monster menggunakan kekuatan dari jarinya. Terlihat kekuatan dari jarinya sangat kuat sehingga langsung bisa mengangkat nisan yang menghantam pasukannya. Sambil menggunakan kekuatan telekinesisnya, sang bos monster bertanya tentang siapa itu Lu Chen dan mengapa Lu Chen ini berani untuk melukai rakyatnya. Lu Chen yang mendengar hal itu hanya bisa berkeringat dingin walaupun ia hanyalah sebuah tangkurak. Lalu tiba-tiba para Greenbone pun bertambah banyak dan mengepung Lu Chen dari berbagai arah. Sang bos monster sendiri di sana menatap tajam dan ia berkata agar sekarang Lu Chen yang merupakan tangkurak rendahan itu mati ke neraka. Dan cerita pun bersambung. Waduh, pertempuran antar tangkurak ya guys ya. Tangkurak sendiri pada beradu satu sama lain. Aduh. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah bahwa setampan atau secantik apapun kita, akhirnya kita semua hanya akan menjadi sebuah tangkurak. Jadi jangan lupa nabung amal agar hidup tidak sia-sia. Mungkin segitu saja, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Jangan lupa ibadah, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.